Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Riandra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan SDG Goal 4, yaitu pendidikan berkualitas, pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra untuk mewujudkan pendidikan berkualitas menuju pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia. Nah, SDGSM Goal 4 ini adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan juga merata bagi seluruh masyarakat. Nah, masuk kepada slide 2, di sini ada pendidikan berkualitas. Nah, pada pendidikan berkualitas ini ada dua, yaitu fondasi SDG dan juga sinergi bahasa dan sastra. Pada fondasi ini, pendidikan berkualitas itu berfokus pada suatu yang terselenggarakannya pendidikan yang eksklusif, adil, dan merata, serta untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya transfer materi akademik, melainkan pembentukan kecakapan kritis, kemampuan berkolaborasi, dan juga karakter luhur. Nah, lalu yang kedua adalah sinergi bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan piranti pokok untuk memahami arus informasi, berkomunikasi efektif, dan juga melahirkan gagasan yang inovatif. Melalui apresiasi karya sastra ini, empati moral serta kepekaan sosial peserta didik dapat diasah dengan sangat bermakna. Nah, tambahannya itu, pendidikan berkualitas ini tidak hanya berfokus pada penyampaian saja, tapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis. Bahasa dan sastra memiliki peran penting untuk membantu siswa memahami informasi dan juga berkomunikasi secara efektif. Lanjut, pada slide berikutnya ada fondasi literasi utama. Nah, membaca, menulis, berbicara, dan juga tangan kognitif siswa dalam menganalisis permasalahan sosial dan akademik. Literasi bukan hanya mengeja kata, melainkan kemampuan komprehensif untuk memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat guna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terdapat keempat keterampilan ini tadi saling berkaitan ya, dan juga sebagai dasar kemampuan siswa dalam memahami serta mengolah informasi. Literasi itu tidak hanya berarti kemampuan membaca saja, seperti yang saya jelaskan tadi, namun juga menggunakan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari. Yang keempat, lalu slide keempat. Nah, apresiasi sastra dan karakter. Kita itu mengasuh kepekaan emosional, memperluas cakrawala berpikir, dan melatih empati batin terhadap sesama manusia. Juga menumbuhkan empati, cerminan realistis imajinatif manusia yang syarat akan dinilai kemanusiaannya, sosialnya, budayanya, dan budi pekertinya. Lalu, telah cerpen, puisi, novel, atau esai juga merupakan peserta didik juga bisa dilatih sosial sekaligus mengasah kepekaan batin terhadap perbedaan dari dunia nyata. Ini membantu para siswa untuk mengembangkan kepekaan emosional mereka melalui karya sastra. Nah, contohnya seperti tadi, puisi, cerpen, novel, atau esai. Di slide berikutnya, nah, di sini ada tantangan pembelajaran bahasa Indonesia nih. Nah, satu itu minat baca yang sangat rendah. Banyak siswa menganggap pembelajaran bahasa Indonesia itu sekedar hafalan teori yang membosankan, sehingga menurunkan gairah membaca bahasa berkualitas. Padahal, jika dilihat jauh lebih detail lagi, pembelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar teori saja, ya, tapi juga banyak yang memuat minat baca memuat pembelajaran yang bisa saja membuat bahasa Indonesia itu jauh lebih menyenangkan dari pembelajaran lainnya. Lalu metode monoton. Pola belajar bahasa Indonesia itu kebanyakan ceramah, konvensional atau satu arah dominan yang diberikan hanya oleh guru kepada siswa, bukan kedua arah. Nah, proses kelas seperti ini menjadi kurang partisipatif, integratif, dan juga tidak merangsang daya berpikir kritis mahasiswa ataupun siswa.
Lalu yang ketiga adalah teknologi belum optimal. Nah, arus digital belum termanfaatkan optimal secara edukatif, seringkali teknologi justru mengalihkan perhatian siswa yang membuatnya ini kurang bermakna. Lalu pada slide kelima, nah pada slide kelima ini ada solusi inovatif era digital. Nah, di sini media pembelajaran interaktif, pemanfaatan konten visual interaktif, dan aplikasi bahasa mandiri, serta modul digital terbukti mampu mendongkrak ketertarikan siswa secara signifikan, yang artinya eh, konten visual atau lebih banyak menggunakan digital ini lebih em, membuat mampu mendongkrak ketertarikan siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Lalu aksesibilitas sumber belajar. Modul elektronik dan perpustakaan digital terintegrasi, mempermudah siswa mengakses ratusan karya sastra bermutu kapan saja dan di mana saja. Nah, hal ini jadi membuat siswa lebih cepat atau mudah dan tidak repot lagi mencari bahan untuk belajar ataupun membaca tugas yang ingin dicarinya. Lalu pada slide Nah, di sini adalah slide terakhir yaitu esensi sastra atau kehidupan. Nah, yang ini itu adalah kata-kata yang membuat kita bisa memahami atau merasa kalau bahasa Indonesia itu eh, bukan hanya sekedar bahasa yang sederhana, tapi juga jauh lebih dari itu, di mana pembelajaran sastra itu dapat menjadi suatu media yang mengembangkan karakter kita juga karena karya sastra itu mengandung berbagai nilai kehidupan yang relatif dan ringan realistis sosial masyarakat. Nah, lalu yang terakhir, em, nah selesai ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai eh, mempresentasikan hari ini. Terima kasih. Ayo kita wujudkan bersama SDGs 4 melalui Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Chelsea Priandra. Jika ada salah kata ataupun semacamnya, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.